cukup, nggak ada yang lebih besar. Masuk ke ruangan peneropongan bintang terbesar Zeiss. Apa Kabit? Ya. Saya izin naik ya karena lantainya ini hanya ditopang oleh rantai, jadi memang ada kapasitas maksimum yang bisa tidak boleh banyak-banyak ya. Boleh Mungkin saya bisa cerita sedikit tentang gedung ini sendiri begitu. Jadi biasanya orang bingung ketika datang ke sini yang namanya Observatorium Bosca itu yang mana begitu ya. Jadi selalu merefer gedung ini sebagai Observatorium Bosca. Padahal sebetulnya yang namanya observatorium itu adalah satu kompleks. Kebetulan kompleks utama kami seluas sekitar 8 hektar. Nah, untuk gedung ini sendiri adalah satu gedung yang digunakan untuk menyimpan instrumen astronomi, yaitu teleskop begitu ya di sini. Jadi memang kalau dikatakan Observatorium Bosca itu merupakan satu lembaga astronomi, jadi yang ditujukan untuk melakukan penelitian khusus di bidang astronomi begitu ya. Nah, ini gedung ini sendiri dan instrumen ini sendiri sudah mulai beroperasi tahun 1928. Jadi usianya sudah mau masuk 93 tahun begitu ya. Nah, walaupun sudah 93 tahun, alhamdulillah kondisi instrumennya sendiri masih baik, terpelihara, sehingga masih aktif digunakan untuk melakukan penelitian. Gitu. Jadi, ya secara sejarah Observatorium Bosca ini merupakan satu dari 3 observatorium yang ada di wilayah bumi belahan selatan pada saat itu. Jadi memang memegang peran penting dari segi lokasi dan dari segi aktivitasnya. Gitu. Ya, alhamdulillah dari pemeliharaan oleh teknisi sendiri, gedung maupun instrumennya masih dalam kondisi baik. Gitu. Nah, kalau tahun 1928 instrumen ini termasuk instrumen yang paling canggih di masanya begitu ya, tahun 1920-an gitu. Jadi memang sangat penting sekali begitu ya, atau sangat peran Observatorium Bosca itu sangat menonjol gitu pada tahun 1920-an dengan posisi dan instrumen yang dimilikinya. Instrumennya ini adalah teleskop optik, jadi menggunakan lensa. Ukuran tabungnya sendiri, tabung yang warna putih, diameternya sekitar 1,4 meter gitu. Kemudian panjangnya sekitar 11 meter. Nah, teleskopnya memang dipesan khusus untuk bentuknya seperti ini gitu ya, dengan ukuran seperti ini, bentuknya seperti ini, ditujukan khusus untuk melakukan pengamatan bintang-bintang yang ada di langit belahan selatan. Jadi kalau tadi dibilang posisinya penting kenapa? Karena Indonesia kebetulan berada di wilayah selatan gitu ya, sedikit di bawah ekuator, terutama di Lembang ini, di mana pada tahun 1920-an pengamatan bintang-bintang yang bisa diamati di wilayah selatan, di wilayah bumi selatan itu belum banyak begitu. Jadi posisinya penting sekali untuk bisa melakukan pengamatan bintang-bintang di wilayah selatan. Sementara observatorium dulu banyaknya di kawasan Eropa atau bumi belahan utara. Ini juga pernah sempat mau dipindah ya. Kalau tahun dipindah, berapa ada isu rame kan kita bikin petisi. Dipindah sih tidak ya, Bu, karena kelihatan sulit sekali memindahkan barang yang sebegini besar begitu ya. Hanya saja memang sejak 10 tahun ke belakang ini komunitas astronomi Indonesia berusaha membuat satu fasilitas observatorium baru begitu ya, karena
Di sini juga alat-alatnya sudah banyak sekali yang usianya tua begitu. Jadi untuk catch up dengan teknologi yang baru, dengan dunia astronomi yang terbaru itu memang diperlukan fasilitas yang modern dan baru juga. Jadi ya harapannya beberapa tahun ke depan kita punya satu observatorium besar di wilayah Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sementara Observatorium Bosca masih terus juga bekerja begitu ya dengan instrumen-instrumen yang ada di sini. Gitu. Nah, bangunannya sendiri itu sebetulnya dibangunnya tahun 1925 dan selesai 1928. Begitu diarsiteki oleh Bapak Wolf Schumacher. Beliau juga arsitek Isola, arsitek Gedung Merdeka Bandung. Jadi memang arsitek top begitu ya di Hindia Belanda pada saat itu. Nah, dari segi bentuk bangunannya memang ini yang paling unik dibandingkan dengan bangunan yang lain karena juga menyimpan instrumen yang utama, instrumen yang paling besar. Bangunannya dibikin dengan atap kubah begitu dan atap kubah dengan diameter sekitar 13 meter. Atap kubahnya ini dilapisi oleh baja dengan atap baja, kemudian kalau bisa dilihat antara kubah dengan dinding itu seperti ada rel, jadi menghubungkan atap dan dinding. Nah, kenapa dipasang rel? Karena atap ini didesain untuk bisa berputar 360 derajat begitu. Kenapa harus berputar? Karena untuk mengakomodasi pengamatan astronomi. Jadi ini izin